jangan lupa untuk jangan lupa untuk teman-teman, di-record ya, seperti meeting ini di-record dan, tag kita di Klinik Denia Skincare dan juga di, @deny.rahmawati, denny.rahmawati, itu bisa dilihat di situ juga, dan saya juga ya, @ttyaya. Itu akan ada 3, nanti kita akan berikan goodie bag-nya yang pasti insya Allah dipakai. Salah satunya pasti body lotion ya, dipakai banget nih. Nggak cowok, nggak cewek, nanti pasti kita akan kasih 3 ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya mau kasih analisa digital marketing karena kebetulan saya juga mengajar untuk digital marketing, itu apa yang saya lihat juga dari Klinik Denia Skincare yang mungkin juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman farmasi di sini ketika ingin istilahnya menjual atau ingin membuat sebuah produk gitu ya. Dari sini juga traffic-nya pasti yang pertama tuh Google, yang kedua tuh YouTube gitu, yang ketiga Facebook, yang keempat WhatsApp, dan yang kelima adalah tribunnews.com. Jadi melalui similar web di sini ada top website by traffic. Jadi traffic itu adalah banyak orang yang mengakses website-website tersebut. Jadi 5 website yang terbesar ya, di mana kalau misalnya Google ini ya ada di nomor 1 gitu ya, Klinik Denia Skincare ada di nomor 1 ketika misalnya kita ketik skincare gitu, atau skincare Surabaya, skincare Sidoarjo gitu ya. Dan YouTube gitu ya, YouTube sekarang saya yakin juga teman-teman di sini selain menonton TV, porsi menonton TV dan YouTube ini, jujur kalau saya mungkin 90% YouTube, yang apa yang saya inginkan, saya klik di situ ya. Bagaimana dengan teman-teman itu bisa dibayangin sendiri gitu ya. Juga dengan Facebook, saya dengan Facebook kemarin karena saya lagi cari genset gitu, saya dapat genset yang sangat bagus dan affordable yang ada di Tegal. Jadi kemarin saya ke Tegal untuk membeli genset tersebut. Jadi memang luar biasa ya, sosial media ini kita bisa meng-connect dengan seluruh dunia gitu ya, dan itu yang nggak pernah kita bayangkan. Jadi ke Tegal ngelihat genset dan akhirnya kita setuju, dan kuliner pula di Tegal, itu enak banget. Ya, yang keempat adalah WhatsApp, gunakan WhatsApp grup teman-teman di sini ya, mungkin di Dalton ini ada grupnya, terus ya mungkin nggak boleh jualan, tapi mungkin ada grup untuk jualan khusus gitu ya. Begitu juga beberapa grup-grup tersebut itu bisa menjadi akses kita untuk berjualan gitu. Yang tribunnews.com ini adalah salah satu media online yang banyak diakses oleh penduduk Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman Tribun News ini adalah salah satu dari Surya ya, surat kabar Surya. Nah, jadi dari brand search ini yang paling utama adalah yang kita komunikasikan itu adalah pertama search engine. Jadi produk kita untuk bisa cepat diakses gitu ya, social networks, customer review ini kita lagi galakkan sekali gitu ya. Jadi di mana yang harus berbeda dari yang lainnya juga, produk dan brand website-nya terus kita kembangkan juga seiring dengan berkembangnya nanti cabang-cabang klinik di Denia Skincare, dan insya Allah akan ada mobile apps-nya. Ya, di sini karena fokusnya adalah teman-teman gimana ke lebih digital gitu. Dalam artian bentuknya ada, misalnya teman-teman harus membuka apotik ya, misalnya mempunyai apotik gitu ya, itu ada gitu. Tapi saya lihat juga ketika saya beli membeli obat, terus membeli misalnya juga alat-alat kesehatan gitu, saya biasanya mencari di Shopee atau di Tokopedia, itu adalah yang memang fokus di alat kesehatan gitu. Ya, jadi agar trust-nya itu lebih tinggi gitu. Ya, jadi online-nya itu memang sekarang menjadi fokus sejak pandemi, dan saya yakin ya 5 sampai 10 tahun ke depan itu udah benar-benar kita berlomba-lomba untuk menjadi nomor halaman pertama di Google dan di search engine lainnya. Nah, ini mungkin teman-teman di sini yang suka dengan sosial media,
kenapa juga tidak salurkan menjadi sesuatu yang insya Allah itu bermanfaat, ya, karena TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee, Telegram itu adalah channel medium yang bisa dipakai teman-teman farmasi di sini untuk dapat dari apa dulu, apakah misalnya tips-tips gitu ya, tips-tips yang akhirnya nanti jatuhnya adalah kita punya nih misalnya, atau saya punya nih jualan apa gitu, atau misalnya ada sekarang obat-obat yang mungkin nggak tahu dari Omicron ini yang dibutuhkan, sebetulnya itu vitamin C biasa, tapi kan saya nih awam sekali ya, justru saya sekarang mencari informasi-informasi vitamin C itu vitamin C yang seperti apa gitu, ya, vitamin B, vitamin A, vitamin untuk anak di tengah Omikron ini harus sekolah. Nah, informasi-informasi itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh ibu-ibu gitu, ibu-ibu muda seperti saya dan juga ibu-ibu muda yang mungkin malas membaca gitu kan. Jadi ini kesempatannya juga. Jadi kalau misalnya buat teman-teman itu mungkin kalau susah apa ya, karena mungkin tadi seperti yang sampaikan Kak Gedi, banyak di belakang meja gitu. Kenapa nggak ditulis dulu gitu kata-katanya gitu ya, apa yang mau disampaikan. Setelah itu cukup latihan, dibaca, terus udah upload aja di TikTok, upload di Facebook, terus juga buat video. Dan sekarang kita tahu ya bahwa sangat mudah untuk pakai Canva, untuk pakai video aplikasi gitu, ya kan? Dan itu posting aja, coba kita lihat gitu. Dan itu tidak bisa 1-2 kali, tapi berkali-kali. Ya, jadi memang harus dibutuhkan semangat, dan kalau saya baca tadi dari Mas Fardian adalah konsistensinya untuk terus mengupload dan terus berusaha gitu ya. Upload terus apa nih yang diinginkan gitu, karena dari Omicron ini kelihatannya itu nggak seheboh yang Delta, tapi kita harus tetap waspada. Nah, teman-teman farmasi di sini nih yang saya yakin lebih tahu daripada ibu-ibu ya, lebih tahu dari orang-orang yang lainnya gitu ya, yang membutuhkan sebetulnya informasi-informasi itu gitu, melalui channel-channel medium-medium 5 yang sering di-download ya, mobile application tracking yang sering di-download. Nah, itu kalau WhatsApp kan bisa di story WhatsApp-nya, terus Instagram, Shopee ya, live Shopee gitu. Oke, mobile activity-nya kurang lebih sama, WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, sama Facebook Messenger. Jadi cuman tinggal dari 5 itu naik turun aja, dan itu bisa digunakan oleh teman-teman sesuai dengan yang familiar dulu nih, let's say WhatsApp gitu, itu familiar banget gitu kan. Terus dari Facebook juga cukup familiar, Instagram ya bolehlah dimulai gitu. Foto saya nggak bagus, tapi sekarang handphone sekarang fotonya bagus-bagus gitu ya. Edit tinggal ya dicerahin aja yang maksimal, tapi jangan terlalu maksimal juga gitu. Ya, dan Shopee juga Facebook Messenger. Nah, di sini yang paling banyak digunakan media platformnya kalau kita lihat adalah YouTube, WhatsApp, Instagram. Ini saya dapat dari Hotsuite di tahun 2021 ya, 2021 Januari. Jadi gimana penggunaan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu. Ya, misalnya dari mana saya mulainya, dari sesuatu yang paling simpel aja, nggak usah overthinking kalau orang banyak bilang ya kan, terlalu banyak mikir, tapi cukup ditulis dulu terus dibaca. Lalu kalau misalnya di-record masih pastilah ya awal-awal itu kan agak nyandet-nyandet gitu ya, bisa aja langsung dibaca apa yang ingin disampaikan gitu. Ya, Twitter, yang main Twitter, karena kalau saya jarang main di Twitter ya, jadi bisa juga di situ ya, dari yang paling sering, platform yang paling sering. Nah, di sini adalah audiens yang menggunakan iklan itu di sosial media, itu di usia-usia, saya yakin usia-usia teman-teman di sini mulai dari usia 18 sampai dengan 34 ya, 34 tahun. Mungkin yang usia saya nih udah terlalu repot dengan keluarga gitu ya. Jadi lewat dari usia 34, tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya 18 sampai dengan 34 tahun yang sering menonton iklan sampai dengan selesai. Ya. Jadi inilah usia-usia yang produktif. Jadi di mana usia-usia ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk dapat mengiklankan gitu. Ya, nantinya mengiklankan sponsor di Instagram, itu biasanya link juga ke Facebook dan di YouTube juga. Nah, kalau Dania Skincare e-commerce activation sendiri,
ya di sini bisa ada di Tokopedia, terus ada juga di Shopee, dan kita sudah lihat bahwa memang penjualan paling banyak itu adalah di Shopee, karena Shopee itu seperti serba digital, semuanya ada dan semuanya apa ya, trusted gitu ya kayaknya ya. Jadi kenapa kita di sini juga penjualannya itu banyak dari Shopee, yang diikuti Tokopedia, dan yang selanjutnya adalah Lazada. Nah, ini juga berdasarkan apa? Berdasarkan dari kegiatan atau analisa kita yang sudah kita lakukan oleh tim kami di Klinik DNI Skincare. Nah, konsep kami di Klinik DNI Skincare memang syariah gitu ya, istilahnya lebih ke Islami gitu, tapi sebetulnya kita juga general, artinya bisa di eee, semua gitu ya, dikonsumsi oleh semua gitu, perempuan, laki-laki dari berbagai usia, paling minimal itu usia 13 tahun untuk memakai skincare ini. Ya, jadi spirit kita, semangat kita adalah semangat keislaman gitu ya, semangat untuk terus bisa berbagi manfaat gitu. Ya, jadi memang kebetulan berhijab semua gitu, tapi dari customer kita mostly general, ya. Nah, yang paling menarik di sini yang saya sebagai tim dari Klinik Diri Skincare yang insya Allah udah 1 tahunan ini, yang saya lihat memang mempunyai uniqueness yang luar biasa, istilahnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kita ngomong akhirat gini karena saya sendiri terutama setelah dengan apa namanya, pandemi ini memang luar biasa ya, membuat kita tuh lebih banyak berpikir bahwa apa yang kita lakukan kayak sebelum-sebelumnya kayak traveling nggak pernah pulang-pulang mungkin, kita terlalu mencari duit hampir 12 jam lebih gitu ya, sehingga mungkin di sini yang sudah berkeluarga akhirnya keluarganya apa ya, ada kesenjangan dalam keluarga gitu, dengan pandemi ini kita akhirnya work from home. Tapi ketika kita banyak bersyukur dengan apa yang kita sekarang hadapi dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan aja, itu menjadikan sebuah apa ya, nikmat yang luar biasa gitu. Dan ketika klinik DNI Skincare bermanfaat, ini adalah kenikmatan saya yang luar biasa karena alhamdulillah diberikan kesehatan dan ikut Bunda Deni Rahmawati untuk bisa turun langsung di berbagai kota-kota yang ada di Jawa Timur. Ya, jadi kenapa sih harus di kota-kota di Jawa Timur gitu? Alhamdulillah untuk di Sidoarjo dan di Surabaya sendiri Bunda Deni Rahmawati sudah mempunyai relawan-relawan yang memang fokus untuk setiap harinya, setiap bulannya memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama disabilitas. Jadi kalau saya kayaknya lebih banyak akan cerita bagaimana Bunda Deni mengawali DNI Skincare ini dengan Bunda Deni selalu cerita bahwa karena putra beliau itu autis gitu ya, dari situlah Bunda Neni memulai gitu untuk berusaha karena pengobatannya tidak murah ya, membutuhkan ekstra. Selain suami Bunda Neni bekerja, Bapak Trimunas, tapi Bunda Neni juga berusaha di sini. Singkat kata Bunda Neni akhirnya bagaimana membuat skincare ini zaman dulu gitu ya, dengan racikan beliau sendiri gitu, karena pengalaman beliau yang luar biasa, dulu juga menjadi reseller skincare juga, yang akhirnya sekarang alhamdulillah mulai yang 15 tahun lalu sudah memulai mempunyai apotik ya, di mana dulu skincare dulu belum ada apotiknya karena harus ada label biru, dan juga akhirnya meng-hire dokter ya, dan jadilah sekarang klinik DNI Skincare yang ada di Jalan Paris ya, 5A 5B di Perumahan Puri Suryajaya. Nah, akhirnya Bunda Deni dengan apa yang dilakukan ini setiap harinya melakukan membagi-bagi gitu, bagi-bagi sedekah nasi kotak, bukan nasi bungkus ya. Nasi kotak setiap harinya yang ada di depan klinik gitu. Ya, yang itu sudah dilakukan kurang lebih 15 tahun gitu, dari sesuatu yang kecil dulu gitu.
Ya, tadi Mas Fardian juga sudah tahu karena sudah ngobrol sendiri dengan Bunda Deni, itu sebuah keberuntungan ya, karena Bunda Deni sekarang luar biasa sibuknya untuk membangun bagaimana ini bisa tetap berjalan, bagaimana kegiatan berbagi ini bisa tetap berjalan di berbagai kota yang sudah dinaungi beliau di bawah klinik DNI Skincare. Nah, di Sidoarjo sendiri ada kurang lebih sekitar 250 ya disabilitas. Lalu juga di Surabaya sendiri beliau mempunyai rumah untuk rumah singgah bagi BPJS kelas 3 ya, BPJS kelas 3 bekerja sama dengan sedekah rombongan. Ya, jadi di situ juga Bunda Deni mempunyai rumah yang rumahnya itu buat beliau daripada untuk kos-kosan, mungkin karena itu dekat sekali di depan rumah sakit Dr. Sutomo, kenapa tidak dipakai untuk kegiatan yang menurut beliau lebih bermanfaat gitu. Ya, yaitu untuk yang menunggu, bukan hanya yang sakit. Biasa sakit itu kan di rumah sakitnya gitu ya. Dan yang nunggu ini apalagi yang dari luar kota gitu. Yang dari Surabaya aja mungkin udah ada rumahnya gitu. Tapi yang dari luar kota apakah Sidoarjo, waktu itu juga kita ternyata berkoordinasi dengan Bupati Lamongan, ternyata juga ada yang dari pasien yang dari Lamongan gitu, membutuhkan rumah singgah ini gitu. Ya, dan kalau teman-teman bisa dilihat di sini kegiatannya banyak banget. Kayaknya nanti kalau misalnya saya ceritain bisa nggak selesai gitu ya. Dan waktu saya juga takutnya udah habis juga. Yang jelas di sini ada dari Madiun karena beliau dari Madiun gitu ya. Nanti insya Allah akan buka di Madiun juga, di Nganjuk gitu ya. Kegiatannya juga ada di Blitar, lalu ada di mana nih? Waktu itu saya juga ikut di Ponorogo gitu, Gresik gitu. Jadi emang banyak banget. Ya, jadi ini kegiatan-kegiatan kami juga disabilitas juga yang berkebutuhan gitu ya. Juga teman-teman yang membutuhkan di sini ada lansia juga. Ini kita lihat di sini yang rumahnya itu cuman ya ini rumahnya ini nih yang 2 gambar dari sebelah kanan ini ya, yang lagi sama Mbak Deni, ya udah ditinggali aja di sini. Dan itu kalau misalnya karena nggak pernah mandi juga ya, sungainya tuh jauh pakai banget. Tapi yang satunya belum ketemu, ini yang satunya tinggal di sini nih kakak adik ini. Ya, terus ini juga dari teman-teman yang membutuhkan di sini. Oke, di sini juga kita mempublikasikan tuh sebetulnya bukan ada niat untuk pamer gitu ya, atau niat untuk ya memamerkan gitu bahasanya apa sih? Kok saya mendadak lupa ya. Yang jelas di sini juga yang ingin kita perlihatkan gitu bahwa dari apa yang dibeli oleh DNI Lovers ya, kita bisa bicara DNI Lovers itu 10-15% itu kita berikan kepada yang membutuhkan. Dan ini luar biasa ya, yang buat saya biasanya kalau kita kan 2,5% cukup ya, tapi untuk Bunda Deni adalah 10-15%. Dan fokus utamanya adalah penyandang disabilitas dan juga yang membutuhkan. Ya, di sini ada Dokter Kori Putri yang kita juga kita tidak mengundang, tapi alhamdulillah CNN melihat itu dari apa yang kita lakukan melalui sosial media kita gitu. Dan di masa pandemi ini memang waktunya kita untuk hand in hand, untuk bersama-sama gitu, untuk berbagi gitu, berbagi manfaat gitu. Kesenangan itu pasti ya, senang kita pasti punya untung gitu, pasti kita bisa lebih berkembang lagi gitu. Tapi ketika kita bisa memberikan itu ke banyak orang, dan ini sifat adalah memberikan ajakan dan juga motivasi gitu. Jadi bayangin aja misalnya pembelian kita 285.000 gitu, 15%, 15%-nya udah untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu langsung disisihkan oleh DNI Skincare dalam hal ini yang diinisiasi oleh owner dari klinik DNI Skincare, Bunda Deni Rahmawati.
Ya, itu saja dari saya, Kak Gaby. Silahkan kalau ada yang pertanyaan setelah ini, silahkan untuk bertanya. Dan jangan lupa ya untuk tag-tag kita, karena nanti ada 3 dan saya akan umumkan di Instagram saya. Oke? Saya stop share ya. Oke, terima kasih banyak Kak Eti untuk ilmu yang sangat bermanfaat. Setelah kita mendengar materi di awal tadi di sesi awal, kemudian sekarang kita sudah mendapatkan juga materi nih dari yang langsung terjun di dunia entrepreneur itu sendiri ya Kak Eti ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang ada pertanyaan mungkin kepada Kak Eti, waktu dan tempat juga saya persilahkan yang ingin bertanya mungkin mengenai DNY Skincare gitu, bisa langsung ditanyakan nih Ya, kepada narasumber kita di pagi hari ini. ini ada yang menarik nih Kak Gaby ya. Kita Kak Mutia ya. Di sini bahasa lainnya pamer tuh flexing. Oh ya, flexing gitu ya. Tapi menurut saya ini penyeimbang usaha yang bentuk konsistensi CSR karena bisa kasih dampak langsung ke masyarakat. Ya sih, betul banget. Karena ya ketika kita berusaha gitu semuanya kan memang yang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan ke kita. Jadi kita berikan giving back gitu ya. Dan luar biasa. Jadi kalau misalnya saya bisa cerita juga gitu, setiap Jumatnya kurang lebih ada 5.500 nasi kotak ya yang terbagi di beberapa kota-kota yang ada di Surabaya, ada di Sidoarjo pasti ya, di beberapa titik di Sidoarjo, lalu juga ada di Ngawi, ada di Ponorogo, ada di Madiun, ya, ada di Blitar kalau nggak salah, ya, jadi Pacitan bahkan. Jadi itu sih, dan itu menjadi semangat kita juga ketika kita berusaha, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, di situ ada yang kita perjuangkan, ya kan, perjuangan kita untuk dapat cuan dan juga dicintai gitu ya oleh ya, untuk mencintai dan dicintai gitu dengan pencipta kita gitu. Gimana ini sudah ada yang nge-tag saya atau belum? Iya, boleh ya. Kalau nih. Ya, IT ini selain bekerja di DNY Skincare, kalau aku kepo-kepo juga Instagramnya itu sebagai seorang influencer juga ya, kayak ya. iya, sebetulnya kalau influencer ini karena 2008 itu, enggak, 2010 saya kerja di Sheraton Surabaya Trans Towers dan menjadi public relations. Jadi kita sudah teman-teman mungkin masih baru-baru ya Instagram dan mungkin masih apa gitu ya. Kalau kita udah langsung ngerjain itu gitu. Jadi ya follower saya banyak karena di sini banyak hotelier, terus banyak mahasiswa saya, dan sekarang alhamdulillah mungkin dari teman-teman farmasi ya, kita bisa saling sharing-sharing juga gitu kan. Jadi luas gitu, luas banget. Dan insya Allah sih dari kegiatan ini kita juga bisa sosial media ini lebih bisa banyak manfaatnya gitu daripada yang enggaknya gitu kan. Oke, sudah apa gimana? Silahkan. Mungkin aku ada sedikit pertanyaan nih Kak buat Kak juga. Jadi dari tadi aku juga udah melihat penjelasannya, dan memang kalau ada yang mau bertanya Kak ini? Para pelaku laporan. Halo? Mic-nya on mungkin ya tadi ya. Ya, oke, jadi kayaknya aku lanjut ya. Suara saya terdengar jelas ya? Ya. Ya, jadi kan memang ya memang saya sih juga seorang apoteker dan mungkin sekarang juga bekerja di bidang kefarmasian, tapi mungkin apa ya, bidangnya itu aku di sini itu sebagai seorang marketing juga. Jadi memang sih ketika kita mengalami yang namanya pandemi ya, pandemi itu mengubah habitnya kita yang tadinya kita sering belanja offline, itu kebanyakan belanjanya jadi online, benar kan ya? Dan bahkan kita menggunakan semua marketplace yang ada itu untuk belanja online, karena benar-benar habitnya masyarakat zaman sekarang itu udah karena pandemi udah nggak bisa kumpul-kumpul, udah nggak bisa nge-mall, udah nggak bisa apa, akhirnya merubah semua mindsetnya orang-orang itu, kalau kita sebut sih offline to online gitu kan, banyakkan orang. Nah, sedangkan kalau di online itu sendiri pasti akan banyak tantangan, karena bukan cuma kita yang menjual skincare nih misalnya, akan lebih banyak skincare, bahkan
akan lebih kreatif lagi nih untuk mempromosikan. Di digital marketing itu kan banyak banget ya. Kalau di digital marketingnya kita mempromosikan sesuatu yang sebenarnya cuma hal yang biasa, kadang tidak menarik, bahkan tidak eye catching untuk orang-orang ngelihat ini sebenarnya materinya apa sih yang dibahas, ya kan Kak? Pasti akan ada trait-trait seperti itu nih. Nah, gimana sih cara Kak Eti untuk mengatasi persaingan di dunia online ini? Karena entah itu kita di digital marketing sendiri, marketplace, dan lain-lain, itu kan pasti ada persaingan, entah persaingan harga, persaingan promo, persaingan bahkan desain-desain kayak gitu. Itu gimana sih cara untuk mengatasi Ya. biar kita tetap Iya, untuk teman-teman farmasi di sini kan pasti punya ilmu yang beda gitu kan dari banyak orang gitu. Apakah misalnya, ya itu tadi kalau misalnya dari penggunaan sosial media dulu apa sih yang dipakai sama teman-teman gitu. Nah itu disesuaikan gitu. Apakah kalau WhatsApp berarti itu kan kalau WhatsApp itu sesuai dengan yang ada di kontak itu gitu kan, yang ada di kontak itu gitu WhatsApp-nya. Nah siapa aja di situ gitu. Nah, lalu untuk di sosial media lain, misalnya di Instagram gitu ya, itu juga siapa yang jadi follower-nya kita, siapa yang jadi segmentasinya kita gitu di situ. Nah, lalu informasi apa sih yang ingin dijual gitu? Ya, seperti saya, kalau saya sih sebetulnya ingin informasi-informasi yang ada hubungannya dengan anak-anak gitu, kesehatan anak-anak gitu. Misalnya vitamin-vitamin apa sih yang cocok di kita tinggal di Surabaya, di negara tropis gitu ya. Apalagi pandemi ini yang tetap harus sekolah gitu, yang harus mengharuskan anak-anak kita sekolah, walaupun anak saya juga nggak sekolah sih, ya tetap online, alhamdulillah difasilitasi oleh sekolahan gitu. Nah, di situ kita membutuhkan informasi-informasi ini gitu. Nah, saya yakin di situ teman-teman dari farmasi gitu ya, bisa gitu untuk memulai memberikan informasi-informasi yang bisa untuk menjadi tambahan kita gitu. Yaitu apakah misalnya ini vitamin C yang ini yang bagus nih buat anak-anak atau buat ibu-ibu yang mungkin yang ada kan juga yang alergi vitamin C misalnya. Kenapa ya ada orang yang alergi vitamin C misalnya? Karena gini-gini. Nah, untuk pandemi ini pakailah yang kayak gini. Nah, ini bisa beli nih di Shopee aku, di Shopee, klik Shopee ini gratis ongkir misalnya untuk pembelanjaan berapa. Kayak gitu. Jadi memang kita tuh harus misalnya pertama kita ngerasa oh ini kayak agak-agak garing nih, udah nggak apa-apa gitu, terusin aja. Dari situ kita bisa lihat, kita bisa nilai kita sendiri bahwa oh ini ada yang kurang, ini ada yang mungkin harus ditambahin. Tapi nggak apa-apa, upload aja kan. Kalau nggak suka tinggal di delete ya kan. Terus kalau misalnya, tapi sebetulnya kalau saya sih jarang ya delete ya. Buat saya sih itu pelajaran aja. Toh yang nggak jelek-jelek banget gitu, kecuali emang misalnya kurang berkenan buat teman-teman sendiri, ya udah itu dimulai aja. Jadi saya pun merasa bahwa dan keluarga juga nggak suka terlalu nge-mall lagi ya. Jadi bahkan sampai saya punya nomor telepon dari misalnya dari teman-teman farmasi, dari teman-teman online yang ada di mall, baju jadi brand apa gitu, saya punya nomor telepon mbak-mbaknya gitu. Karena udah tinggal bener-bener tinggal pesen, terus saya bayangin aja, terus kita lihat reviewnya, udah tinggal datang aja gitu. Jadi ininya adalah mencoba dulu disesuaikan dengan follower atau dari kontak teman-teman yang itu disesuaikan dengan apa ya gaya bahasa kita, dan itu pelajarannya juga seperti Mas Fardian belajarnya juga dari YouTube gitu ya, itu bisa juga sih dari situ. Gitu Kak Gibi. Oke, jadi memang analisa pasar juga itu penting ya sebelum kita menjual sesuatu ya Kak ya. Betul. Ini alhamdulillah ada sih beberapa yang follow aku, terima kasih dan udah aku follow back ya. Tapi belum ada yang aku ini nih gitu. Apakah ini apa namanya kurang pede atau gimana gitu? Nggak apa-apa karena semua itu harus dimulai ya. Dimulai dari yang begini-gini nih kegiatan-kegiatan ini gitu. Ya itu sih. Oke, benar banget. Jadi untuk teman-teman semuanya di sini yang ingin bertanya juga masih ada kesempatan untuk bertanya. Dan kalaupun nih dari aku juga ngikutin presentasi dari Kak Eti juga, kalaupun dari teman-teman di sini ada yang ingin menjadi reseller dari DM-nya juga, DM-nya juga bisa ya Kak ya? Bisa. Misalnya kalau mau itu DM saya juga bisa, DM klinik Dendy Skincare juga bisa, atau
karena di sini DNI adalah DNI Kuta yang ada di Surabaya juga silahkan. Kita tuh terbuka banget dan tidak membebani, artinya dengan pembelian 3 itu dapat kalau nggak salah 285 kan harganya jadi 260 ya, itu kan kali 3-nya nggak sampai 1 juta gitu ya. Jadi itu dicoba dulu gitu ya tanpa harus membebani gitu. Kalau tempat-tempat lain sih saya nggak tahu, kayaknya lebih gitu, tapi ya udah nggak apa-apa karena kita punya strategi sendiri-sendiri itu. Gitu. Benar banget. Jadi kalaupun teman-teman di sini tuh pengen mencoba menjadi seorang entrepreneur, seperti yang juga dijelaskan pada sesi pertama oleh Kak siapa namanya? Kak Fardian. Jadi dengan kita bisa menghasilkan passive income itu dengan resiko yang minim maupun juga modal yang minim nih, dengan menjadi salah satu contoh itu menjadi reseller ya Kak ya. Jadi kita nggak perlu modal besar untuk memproduksi skincare ya kan, kita dengan cara penjualan yang kecil-kecil kita bisa menghasilkan passive income itu selama pandemi. Betul salah satunya itu menjadi reseller ya Kak ya. Ya, apalagi kan kalau skincare itu dekat nih sama farmasis gitu kan. Itu dia. Iya, justru dan sekarang ya yang saya tahu anak-anak muda sekarang tuh lebih kritis. Jadi kalau buat saya ya, asal saya cocok, saya nggak peduli mau isinya apalah gitu ya. Tapi justru anak-anak sekarang tuh membahas isi dari skincare tersebut. Itu sih saya sih kayak step ahead ya. Dan ini kan juga bisa dibahas nih buat teman-teman gitu. Ya seperti ya kayak Richard Lee gitu ya. Tapi kalau Richard Lee mungkin karena untuk viral, untuk eksistensi, ada berlebihannya. Nah, itu akhirnya backfire juga buat dia gitu. Jadi, ya lebih hati-hati dan sesuai sama koridor etika aja deh, etika kita sebagai makhluk hidup, etika kita dalam sosial media. Ini kayak ada pertanyaan nih, Kak Gebi. Pertanyaan dari Kak Dwi Krismiati nih. Izin bertanya Kak, bagaimana cara Kakak mempertahankan kualitas semua produk yang digunakan dan dijual, misal ada racikan krim atau apa, untuk tetap menghasilkan kualitas yang konsisten? Terima kasih Kak. Ya, jadi untuk klinik DNI Skincare sendiri untuk R&D-nya itu langsung dipegang oleh owner kami, Bunda Deni Rahmawati. Ya, dan Bunda Deni Rahmawati kita juga ada tim juga untuk R&D gitu ya. Jadi untuk konsistensinya yang jelas setiap bulannya gitu ya selalu ada regular meeting gitu ya, terus pengembangan produknya. Jadi jenis variannya banyak karena juga kebutuhannya luar biasa banyak gitu dari setelah kita mendengarkan apa yang diinginkan juga DNI lovers gitu. Jadi untuk kualitas insya Allah ya kita selalu memberikan yang terbaik dengan apa yang sudah di 15 tahun lalu Bunda Deni Rahmawati membangun klinik DNI Skincare, maka terus dipertahankan sampai dengan sekarang dan dikembangkan dengan produk-produk yang baru, kemasan-kemasan yang luar biasa gitu ya, dengan gold-nya itu. Mungkin ada yang kebuka ya. Ininya. Ini ada suara-suara. Iya, suara-suara mau duhur. Ya, silakan. Jadi pertanyaan dari Kak Dwi Krismiati udah terjawab ya untuk mempertahankan kualitasnya itu sendiri. Dan yang pasti sekarang kalau kita main digital marketing itu perkembangannya cukup pesat ya Kak ya. Betul, cukup pesat banget sih. Kalau kita tidak pintar untuk mengikuti tahap per tahapnya itu kita akan ketinggalan sih. Iya, jadi saya juga mau nggak mau gitu ya, bukan cuman mungkin teman-teman farmasi mikir bahwa ini kan bukan bidang saya gitu, karena kayaknya jauh banget sosial media, komunikasi, saya misalnya nggak bisa bicara dengan baik dan seperti presenter gitu, itu semua bisa dipelajari asal ada keinginan itu dan extra effort. Ya,
dan sosial media ini buat saya juga agak-agak bukannya berat ya, tapi extra effort juga untuk belajar. Karena kalau biasanya lebih muda tuh lebih cepat entah kenapa karena mungkin susunya dan makanan gizinya yang lebih daripada saya gitu. Karena saya di sini juga udah nggak muda lagi ya, usianya juga milenial awal 40 tahun gitu. Jadi melihat perkembangan itu ya karena juga saya komunikasi industri kreatif mau nggak mau untuk ngikutin gitu. Dan ternyata memang efeknya luar biasa gitu ya. Dan apalagi buat teman-teman di sini yang farmasi yang sekarang ini kesehatan dan skincare ini nomor satu loh, nomor satu di dunia gitu. Kalau misalnya saya pernah baca di dunia ini yang menduduki kekayaan pertama ceritanya itu Maybelline ya. Kalau di Indonesia yaitu ya skincare sih gitu ya. Jadi semangat, dan ini saya udah dapat beberapa yang sudah masuk untuk ngetek silahkan tag kami dan follow ya. 3 Ya, apa menanya. Biasanya kan dari pertanyaan ya, kalau klinik DND itu selalu beda, jadi langsung follow dan tag. Ya kan? oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira dari Daltonian semuanya di sini yang mungkin masih bertanya, mumpung masih ada kesempatan nih untuk bertanya langsung kepada Kak Eti nih. Ya, silahkan. Jadi yang pengen menjadi entrepreneur dengan modal yang minim, kita bisa juga join untuk reseller dari DNY Skincare juga nih. Oke, kayaknya udah ya. Mungkin malu-malu ya. Ya, mungkin kalau yang malu-malu untuk bertanya di sini, bisa langsung ke Instagram dari Kak Eti ya, Kak. Iya, betul. Silahkan di RTTY. Oh, ini masih ada satu pertanyaan, Kak, dari Kak Dwi Novitasari. Pertanyaannya itu adalah izin bertanya, Kak. Bagaimana cara Kakak dalam meyakinkan bahwa produknya aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan cara mempertahankan peminat produknya dengan yang kita tahu banyak sekali produk skincare yang ada? Oke, mungkin hampir-hampir mirip sama pertanyaanku tadi itu, Kak. Betul, betul. Jadi ada contact person. Ya, ya. Terus langsung aja banyak. Oke. Gini, produk yang lama 15 tahun ya, bukan waktu yang singkat ya, dan alhamdulillah ada testimoni juga. Jadi kita waktu itu bikin Instagram live setiap hari Kamis malam, dan kita bisa langsung ngobrol dengan Denny Lovers. Jadi ada yang 10 tahun gitu, bahkan waktu itu kita lagi bagi-bagi uang juga, nggak perlu jawab pertanyaan, kita langsung kasih 500.000 gitu ya, untuk yang langsung 10 tahun pakai, dan alhamdulillah juga terjaga. Nah, kenapa di sini kita butuh konsultasi dokter gitu? Karena dokter yang tahu ya. Jadi yang farmasi yang meracikan, dokter yang tahu gitu seberapa gitu panjangnya. Misalnya nih buat teman-teman yang hormon banget gitu kan, hingga jerawatan, terus jerawatan batu gitu selama usia-usia misalnya. Waktu itu saya juga pernah jerawatan banget itu, saya di usia-usia 18 tahunan gitu ya, itu yang lagi jerawatan banget gitu. Akhirnya saya ke skincare, ke dokter skincare gitu ya. Di situ akhirnya setelah selesai ya akan diganti lagi gitu sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita membutuhkan konsultasi juga. Kalau sekarang dengan telepon atau dengan online ini, dengan WhatsApp ini kita mengirimkan wajah tampak depan, samping kanan, samping kiri, lalu juga KTP, dan kita buatkan membership. Membershipnya apa? Untuk memonitor gitu, untuk memonitor perkembangan dari wajah kita. Apakah sudah cukup nih gitu, karena ada yang flek banget gitu. Oke, dokter akan berikan racikan yang memang agak-agak kuat nih, tapi kan nggak sepanjang itu gitu ya. Jadi seperti mungkin kayak kalau teman-teman di sini ada kayak pakai antibiotik yang cuma minggu gitu, 5 hari, habis itu ganti lagi misalnya, terus cukup dengan vitamin aja gitu. Sama dengan di sini. Di sini ada serum untuk memberikan kulit yang lebih cerah, untuk kekenyalan juga gitu. Yang pagi itu untuk ada sunscreen-nya untuk melindungi, malamnya kita ketika ada memakai AC juga untuk melindungi dan juga dapat meremajakan kulit juga gitu. Nah, jadi itulah kita membutuhkan konsultasi kayak gitu. Ya, kontak person terkait produk, ada kontak personnya, bisa saya kontak personnya atau langsung dengan miminnya klinik DNY Skincare karena juga cukup merepresentasikan ya. Bisa diulang lagi nggak untuk rule-nya? Rule-nya aja cukup tag kita dengan yang sudah di sini gitu. Apakah mau di-record tadi ya? Ini kan kayaknya di-record jadi bisa diulang lagi gitu. Ya, terus tag klinik DNY Skincare, ada
Deni.Rahmawati, DENNY.Rahmawati, Bunda kami, owner dari Klinik DNA Skincare, dan saya @ettiyia. Jadi dengan kegiatan ini nanti saya akan pilih 3 ya, pilih 3 untuk mendapatkan goodie bag dari Klinik DNA Skincare. Begitu. Sama tag IG Dalton ya Kak ya. Oh iya pasti, kalau di sini kan, oh iya ya, kalau di sini kan pasti nih followernya ya pasti langsung, ya kan? Saya makanya untung ada di sini, kan jadi followernya dari Dalton juga. Iya, benar banget. Jadi untuk yang ingin menjadi reseller nih di sini nih bisa follow IG. Boleh yang mau jadi reseller atau mau tanya-tanya dulu atau mau konsultasikan dulu gitu. Atau Follownya IG Kak Eti, kemudian IG Bu siapa tadi Kak? Deni Rahmawati dan juga Klinik DNA Skincare. Sama Dalton juga jangan ketinggalan. Panjangannya Dalton ada nggak? Dalton apa? Dalton aja. Dalton.club sih kalau kita di Instagramnya aja. Oke. Sip. Sukses ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk teman-teman di sini, apa masih ada pertanyaan? Kalau memang udah nggak ada pertanyaan, di sesi kali ini kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya nih Kak Eti. Iya. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat bertanya di sini itu bisa langsung ke Instagramnya Kak Eti untuk bertanya langsung melalui DM. Dan untuk giveaway-nya juga bisa tag IG-nya sesuai yang tadi udah dijelaskan ya. Ada aku tag juga untuk Dalton untuk pemenangnya. Ya, saya di sini terima kasih banyak Kak Gebi dan juga panitia dari Dalton yang pagi hari ini sudah mengundang kami dan menjadi sponsor dalam kegiatan ini. Semoga kita terus dapat bersilaturahmi, terus ketika nanti kita juga akan buka di klinik ini yang ada di Surabaya, support dan doanya semoga kita saling terhubung gitu ya. Terima kasih Kak Gebi. Terima kasih banyak Kak Eti, sukses selalu dan semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk hadirnya di pagi hari ini ya Kak. Amin. Terima kasih banyak. Oke, jadi bye. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Tadi udah dapat materi mengenai gimana kita menjadi entrepreneur, terus kemudian kita juga udah bahas materi langsung nih dari Kak Eti yang terjun langsung di dunia entrepreneur di DNY Skincare yang juga menjadi sponsorship-nya kita nih. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin memulai bisnis small business yang kecil-kecil gitu kan, itu bisa menjadi reseller. Namun kalau misalnya ada dari beberapa teman-teman yang udah punya modal untuk buat skincare, untuk perawatan atau apapun sejenisnya kan teman-teman farmasi sekarang tuh doyan banget ya kalau untuk skincare dan lain-lain. Mungkin ada dari teman-teman yang tertarik dalam dunia kecantikan, kita juga nih di minggu depan nantinya itu akan ada di tanggal 30 Januari kita juga akan ada seminar yang kita laksanakan bareng seminar ber-SKP juga SKPIAI yang akan kita laksanakan bersama dengan BPOM Surabaya selaku regulator yang akan membahas mengenai regulasi dan juga notifikasinya. Jadi kalau kita ingin membuat suatu skincare atau produk-produk kecantikan itu kan pasti akan ada suatu regulasi maupun notifikasi untuk bisa diedarkan di pasaran nih. Jadi di situ teman-teman juga bisa mendapatkan materi. Kemudian nanti kita juga ada narasumber dari praktisi industri kosmetik yang nantinya akan membahas gimana implementasinya dan mungkin proses apa saja sih yang harus disiapkan untuk pengajuan notifikasi pada produk-produk kosmetik di industri. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin saat ini tertarik nih untuk mengadakan atau memproduksi produk-produk skincare atau produk-produk kosmetik itu bisa join untuk nantinya webinar kita di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Itu akan seminar BSKP bareng BPOM dan juga praktisi industri di kosmetik. Jadi jangan lewatkan, dikunjungi juga IG dalton.club untuk informasi yang lebih lanjut. Oke, setelah tadi kita udah membahas mengenai masalah entrepreneur, kemudian kita juga udah membahas gimana produk-produk apa sih, terus marketplace apa sih yang kita bisa kerjakan nih. Jadi kan kalau untuk menjadi seorang entrepreneur itu mungkin dari kita tuh ada entrepreneur pekerjaan sampingan gitu ya, small business itu menjadi pekerjaan yang sampingan. Jadi kan kadang akhirnya kita menjadi double job nih, kita punya job paling pertama utama, kemudian kita punya job sampingan atau small business-nya kita saat kita menjadi entrepreneur.
kayak gitu. Nah, apa sih yang perlu dijaga? Yang pasti ketika kita jam terbangnya udah mulai meningkat, kemudian waktu yang kita gunakan itu akan lebih panjang, ya kan? Jadi kita bekerja dari pagi bahkan sampai malam, kita akan ngurusin, misalnya kita punya online shop, itu kan kita juga menjaga kesehatan dari tubuh kita sendiri. Kita harus punya waktu atau tahu nih apa yang harus kita konsumsi setiap hari untuk selalu menjaga tubuh kita ini selalu fit. Apalagi sekarang ini kita lagi dihadapkan dengan pandemi yang ada yang belum berakhir. Bahkan sekarang pandemi udah terdengar itu hoax-hoaxnya, atau mungkin udah saat ini udah terjadi, bahkan di Jakarta pun udah banyak, udah hampir 1.000 orang yang kena yang namanya Omicron nih, ya kan, virus-virus corona Omicron. Jadi selama pandemi ini kita juga kita harus sehat secara finansial, kita membuka small business, namun kita juga harus sehat secara fisik nih. Nah, apa aja sih yang harus kita tahu, apa aja sih yang harus kita jaga selama pandemi ini, konsumsi makanan apa, konsumsi obat-obatan yang seperti apa yang harus kita tahu, kemudian mungkin kita aktivitas fisik yang seperti apa. Nah, saat ini nih kita masuk ke sesi yang ketiga yang akan membahas mengenai gimana sih kita akan tetap sehat selama pandemi ini. Dan kita kedatangan juga narasumber yang sangat spesial nih dari rumah sakit atau kakak rumah sakit Petrokimia Gresik di Driorejo ya, Driorejo. Jadi kita sambut Kak Apoteker Olivia Yusanda, Sarjana Farmasi. Halo Kak Olivia. Mic-nya belum on, Kak. Oke. Halo Kak Gaby, terima Halo kasih. Kak, apa Gimana kabar, kabarnya Kak? Kak? Alhamdulillah baik. Kakak Kita lama sendiri banget nggak gimana? berjumpa ya. Jadi Iya. kita ini sebenarnya satu alma mater ya Kak ya. Udah 3 tahun ya. Iya, kurang lebih udah lama banget nggak berjumpa. Sekalinya berjumpa kita, Kakak jadi narasumbernya kita nih di pagi hari ini. Atau udah siang nih sekarang ya. Iya. Jadi sekarang kesibukannya apa nih Kak Olivia? Masih sama, seperti biasanya, bekerja, pulang, udah gitu aja. Kerjanya sekarang di instalasi farmasi di Rumah Sakit Petrokimia Gresik ya Kak ya? Iya, benar. Oke, jadi sekarang ini Kakak dikasih waktu dan kesempatan nih untuk memberikan sedikit materi mengenai tentang kesehatan fisiknya kita selama kita bisa menjalani pandemi ini nih. Jadi waktu dan tempat untuk saya persilakan ke Olive ya Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak Gaby, izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Masih belum Kak. Ya ini lagi proses kayaknya. Oke, sudah muncul Kak. Sudah muncul ya, sebentar ini masih nge-lag. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih untuk tim Dalton karena sudah mempercayakan kepada saya untuk membawakan materi pada siang hari ini. Salam kenal juga untuk Kak Ferdian dan Kak Eti. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi bagaimana sih kita bisa tetap sehat secara fisik selama masa pandemi ini. Sebelumnya, nah ini terdapat data, saya ambil data ini dari PDSKJI yang telah dilakukan swab periksa kepada 4.010 partisipan di berbagai provinsi selama bulan April sampai Agustus 2020 yang menyatakan bahwa sebanyak 64,8% pasien atau volunteer mengalami masalah psikologis, terutama kebanyakan yaitu perempuan sebanyak 71%. Nah,
Swaperiksa pada PDSKJI ini terdapat 4 macam, berupa kuesioner. Jika teman-teman berminat untuk mengetahui apakah kita tergolong dalam tingkat kecemasan seberapa tinggi, depresi atau trauma, bisa dicoba di web PDSKJI. Nanti silakan search saja swaperiksa. Nah, swaperiksa itu ada empat, satunya yaitu cemas, depresi, trauma, dan untuk bunuh diri. Masalah psikologis terbanyak ditemukan pada kelompok usia 17 sampai 29 tahun dan lebih dari 60 tahun. Nah, masuk ke apa sih sebenarnya sehat itu? Jadi, sehat menurut WHO merupakan keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, cacat, dan merupakan suatu keadaan ideal dari sisi biologis, psikologis, dan sosial sehingga seorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Jadi intinya semuanya harus seimbang baik secara fisik, mental, biologis, psikologis, dan sosial kita. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka kita dikatakan belum termasuk sehat. Seperti itu. Nah, kenapa sih kesehatan secara fisik dan mental itu harus saling bersinergi, harus saling bertimbal balik? Kenapa? Contohnya saat kita mengalami stres, maka bisa terjadi asam lambung kita meningkat atau jantung kita bisa berdebar. Nah, resiko penyakit fisik tersebut bisa meningkat dan menyebabkan gangguan dari mental kita. Nah, hormon apa saja sih sebenarnya yang berperan dalam keadaan emosional atau mood kita? Jadi ada 4 hormon yang berperan dalam mempengaruhi mood kita. Yang pertama ada hormon dopamin. Hormon dopamin ini biasa disebut dengan hormon perasaan baik atau the feeling good hormone. Hormon ini berperan untuk meningkatkan motivasi, konsentrasi, rasa gembira, dan sebagainya. Bagaimana cara meningkatkan agar hormon dopamin ini lebih tinggi? Yaitu dengan bisa makan enak, makan yang bergizi, olahraga, atau dengan meditasi, melakukan hal-hal yang kita senangi. Yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini biasa disebut dengan hormon cinta. Fungsinya untuk meningkatkan rileks, meningkatkan rasa tenang secara emosi, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Bagaimana untuk cara meningkatkannya? Bisa dengan cara bermain dengan hewan peliharaan kita, dengan diberikannya pujian-pujian, atau bagi pasangan-pasangan yang sudah berumah tangga bisa berhubungan lebih intim atau dengan berpelukan. Yang ketiga ada hormon serotonin atau disebut dengan hormon penstabil suasana hati. Jadi serotonin ini berperan dalam mengatur emosi dan suasana hati kita. Gimana cara meningkatkannya? Bisa dengan olahraga, berjemur, pijat, atau bisa dengan mandi air dingin. Yang keempat, ada hormon endorfin, biasa disebut penghilang rasa sakit. Di sini hormon memunculkan rasa euforia untuk menutupi rasa sakit secara fisik dengan meningkatkannya dengan cara bercanda dengan sekeliling kita, teman-teman kita, mengkonsumsi coklat ataupun olahraga. Nah, bagaimana cara kita dalam meningkatkan imunitas? Bisa dengan cara makan teratur dan bergizi, banyak minum air mineral, menghindari stres, dengan berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari merokok. Yang pertama, yaitu dengan cara makan teratur dan bergizi.
Nah, ini biasanya yang kita sering terlewat sarapan. Sarapan diusahakan jangan sampai terlewat karena di mana saat kita beraktivitas di pagi hari apabila lupa sarapan menyebabkan gula darah kita menjadi rendah, tubuh kita jadi lemas, akhirnya sulit berkonsentrasi. Dari Kemenkes menganjurkan untuk makan sehari 3 kali pagi, siang, malam, diselingi dengan 2 selingan di antara pagi dan siang dan malam. Komposisi makanan yang baik, setengah piring berisi 2/3 makanan pokok dan sepertiganya berisi lauk pauk, dan setengah piringnya lagi berisi 2/3 sayuran serta sepertiganya buah-buahan. Untuk lebih lengkapnya, nanti teman-teman bisa cek di Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Jadi di PMK ini dijelaskan mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia, kebutuhannya untuk seperti karbohidrat, protein, dan lain sebagainya diatur di sana. Dijelaskan juga di dalam PMK mengenai jumlah kalori tiap gram makanan. Jadi nanti bisa diakses atau dicek di PMK nomor 41 tahun 2014. Yang kedua, perbanyak minum air mineral. Kenapa sih kita perlu banyak minum air mineral? Karena manfaatnya itu banyak sekali. Ada untuk memelihara fungsi ginjal, terutama menghindarkan kita dari terbentuknya batu dalam ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi resiko kanker kandung kemih, memperlancar pencernaan, dan merawat kulit kita biar tetap lembab. Minimal konsumsi air per hari 2 liter per hari atau 6 sampai 8 gelas per hari. Yang ketiga, dengan menghindari stres. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari stres, yaitu bisa dilakukan atau melakukan hobi, kegiatan yang bisa menghilangkan atau memperburuk kesehatan kita. Bisa dengan shopping, menonton dengan keluarga, bermain game, atau bisa dengan meditasi. Untuk berikutnya, yaitu bisa dengan olahraga. Olahraga sendiri memiliki manfaat membuat tubuh kita lebih bugar, meningkatkan konsentrasi, menghilangkan stres, menjadikan tubuh lebih ideal, dan meningkatkan imunitas. Nah, ini biasanya yang sering kita lupa atau malas untuk melakukan olahraga. Setidaknya seminggu bisa 3-5 kali, 15-30 menit agar bisa menjaga imunitas tubuh kita. Yang berikutnya ada istirahat yang cukup. Kenapa sih kita perlu istirahat yang cukup dan tidak dianjurkan untuk begadang? Karena saat kita begadang, keesokan harinya pasti tubuh kita lemas. Tubuh kita lemas, akhirnya malas, sulit berpikir, mudah emosi, tekanan darah pun juga ikut terganggu. Caranya bisa dihindari meminum kopi terlalu berlebihan. Kita masuk ke materinya, vitamin dan suplemen selama pandemi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari vitamin dan suplemen. Vitamin sendiri merupakan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk menjaga metabolisme yang baik. Sedangkan suplemen merupakan beragam produk, termasuk berbagai bahan yang dibutuhkan untuk berfungsinya tubuh.
Jadi perbedaan dari vitamin dan suplemen, untuk vitamin bisa bersifat organik, di mana bisa didapatkan dari makanan dan buah-buahan. Sedangkan untuk suplemen merupakan produk-produk yang diproduksi secara mekanik, yaitu bisa berupa pil, tablet, kapsul, atau sirup. Kalau vitamin biasanya dalam bentuk tunggal, kalau suplemen bisa dalam bentuk multiple, jadi bisa berisi beberapa vitamin dan mineral. Apa saja sih vitamin dan suplemen yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita? Ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, dan selenium. Untuk vitamin C, kenapa sih vitamin C kok bisa meningkatkan imunitas tubuh kita? Jadi, vitamin C dapat memperbaiki beberapa komponen imunitas tubuh, seperti aktivitas antimikroba, sel NK, dan meningkatkan sel limfosit. Selain itu, membantu sel-sel imun untuk berpindah menuju tempat infeksi untuk membunuh mikroba dan menjaga jaringan dari kerusakan yang berlebihan akibat meningkatkan matinya sel-sel neutrofil dan aktivitas makro. Vitamin C bisa berfungsi sebagai antioksidan juga bagi kulit kita. Contohnya terdapat pada jambu biji, kangkung, brokoli, kiwi, mangga, jeruk, pepaya, dan nanas. Untuk maksimal angka kecukupan gizinya bisa dicek nanti lebih lengkapnya di Kemenkes RI tahun 2019. Ini hanya gambaran kecil saja yang ini. Untuk vitamin D sendiri bertugas mengatur perbanyakan sel T, mengontrol proses dan fungsi sel limfosit. Jadi pada kasus kekurangan vitamin D, sitokin properadangan itu dapat meningkat dan mengurangi aktivitas respon imun terhadap infeksi secara signifikan. Disinilah fungsi vitamin D itu. Kita bisa dapatkan vitamin D dari kuning telur, jamur, susu sapi, susu kedelai, hati sapi, dan tiram. Untuk vitamin E berperan sebagai antioksidan yang dapat menetralkan molekul yang tidak stabil, dapat merusak sel tubuh. Untuk meningkatkan pembentukan sel limfosit T dan mengawali sinyal aktivitas sel T, memodulasi keseimbangan TH1 dan TH2. Disinilah peran vitamin E itu sendiri. Bisa kita dapatkan dari almond, alpukat, biji bunga matahari, brokoli, dan kacang tanah. Untuk zinc ini sangat diperlukan untuk pengembangan dan perfungsian sel-sel imun bawaan dan sistem imun adaptif. Dan dapat mengurangi gejala flu, mengurangi morbiditas diare. Bisa kita dapatkan dari daging merah, kerang, kacang-kacangan, biji-bijian, dan susu atau telur. Untuk selenium sendiri ini sama, fungsinya sebagai antioksidan, meregulasi aktivitas hormon tiroid, sebagai selenoprotein, dapat membantu fungsi neutrofil, makrofag, sel NK, sel limfosit T, dan mekanisme imun yang lain. Bisa kita dapatkan dari ikan tuna, kakap merah, daging sapi, daging ayam, telur, dan susu dan jamur. Itulah kenapa vitamin-vitamin tersebut biasanya digunakan untuk tambahan pada penyintas COVID. Nah, sekarang bagaimana peran apoteker dalam pelayanan edukasi masyarakat selama pandemi? Jadi selama pandemi kemarin, pelayanan apoteker apakah tetap jalan? Masih tetap. Sebelum adanya COVID-19 atau Corona, kita masih diperbolehkan untuk berkerumun tanpa memakai masker, berkegiatan tatap muka, tidak adanya prokes, masih bisa berkumpul dengan teman-teman dengan leluasa. Saat adanya COVID-19 atau Corona, kegiatan kita sangat terbatas karena adanya prokes, kita dianjurkan untuk bermasker, menjaga jarak, dan kegiatan semuanya beralih ke kegiatan online.
dengan adanya pandemi ini, apakah membuat kita tetap diam saja, di rumah aja, terus nggak ngapa-ngapain? Enggak. Jadi kita tetap tetap wajib beraktivitas, tetap bekerja seperti biasa, hanya saja dirubah cara berkegiatannya. Kita bisa memanfaatkan keadaan tersebut dengan berkegiatan secara online. Untuk peran apoteker sendiri di rumah sakit, mulai adanya yang namanya telemedicine. Nah, kita bisa melakukan edukasi secara online untuk pasien-pasien pasien rawat jalan terutama. Kalau untuk pasien-pasien yang sedang dirawat inap, kita harus berkomunikasi langsung dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu. Terima kasih Kak Debbie, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Olive. Jadi kalau boleh saya rampungkan ya, aku simpulkan. Memang kalau namanya sehat bukan cuma sehat secara ya udah saya udah bisa beraktivitas gitu, tapi ternyata memang sehat itu harus fisik, mental, biologis, sosial, bahkan psikologisnya kita juga. Iya, betul sekali Kak Debbie. Iya kan ya, harus sehat nih. Jadi itu baru dikatakan sehat yang sempurna. Benar. Oke, terima kasih banyak untuk materinya. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu, kakak-kakak yang ada di sharing session kali ini, ada pertanyaan nggak yang akan disampaikan kepada Kak Apoteker Olive? Ada nggak? Kalau pun ada nanti ditambahin ke room chat aja kalau memang masih malu-malu untuk on mic nih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau barangkali tidak bertanya tapi sharing di tempat kerjanya masing-masing, gimana selama pandemi kemarin. Boleh. Ada yang mau sharing atau mau bertanya mungkin? Karena di sini kita semuanya hampir rekan sejawat ya. Jadi udah tahu nih peran-peran apoteker untuk menjaga kesehatan para masyarakat kita. Oke, mungkin aku ada sedikit pertanyaan, Kak Olive. Apakah aku Boleh. silakan? Boleh, Kak. Oke, jadi yang namanya pandemi saat ini tuh terlalu banyak, bahkan banyak banget dari industri farmasi yang dulunya mungkin tidak pernah memproduksi vitamin, tiba-tiba dia akan memproduksi vitamin. Betul. Benar banget kan? Itu vitamin C, D, E, zinc itu bahkan udah tersebar banyak. Bahkan kalau aku juga karena aku pegang juga apotek retail, itu banyak banget produk-produk yang masuk nih di apotek retailnya diriku karena banyak produk baru. Dan itu semuanya kebanyakan brandingnya dalam mengandung vitamin C, mengandung vitamin D gitu kan. Ya memang kalau dari tadi penjelasan dari Kak Olive adalah ketika kita ingin meningkatkan imunitas, karena yang kita lawan saat ini selama pandemi itu adalah virus ya. Jadi sebenarnya virus itu kalau mau dibilang obat virus emang ada, cuma ketika yang ada dalam tubuh kita sendiri sebenarnya yang melawan virus itu adalah imunitas tubuh kita sendiri. Benar, jadi imunitas kita memang harus ditingkatkan. Gimana sih caranya? Dengan mengonsumsi imun booster, vitamin C, D, E. Nah, menurut Kak Olive nih, aku cuma sekedar bertanya juga karena ya sedikit-sedikit sharing lah kita ya Kak. Bisa nggak sih, misalnya kan sekarang banyak kan orang tuh mengonsumsi vitamin C-nya sendiri, vitamin D-nya sendiri, bahkan ini obat terlalu banyak nih untuk dikonsumsi. Apa kalau kita mengonsumsi multivitamin yang di dalamnya ternyata udah mengandung kandungan-kandungan vitamin C, D, E gitu. Apakah akan ada perbedaan kualitas obat atau akan ada perbedaan apa ya namanya ya? Perbedaan apa ya namanya? Kalau mau dibilang tuh kayak ya kualitasnya lah intinya. Kalau aku konsumsi sendiri-sendiri, vitamin C sendiri, D sendiri, akhirnya banyak banget butiran yang aku harus minum. Dengan aku konsumsi hanya satu multivitamin yang mengandung semua vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh ini. Ada perbedaan nggak sih, Kak?
Ya, terima kasih Kak Gaby. Jadi untuk konsumsi kebanyakan multivitamin sekarang kan isinya namanya aja multivitamin, ya. Otomatis dalam satu satu sediaannya atau satu tablet atau per kapletnya isinya beberapa macam vitamin. Seperti itu. Nggih. Jadi adanya perbedaan atau tidak, kalau menurut saya sendiri sih tentunya ada perbedaan. Kalau kita misalnya kita konsumsi itu sendiri-sendiri dengan konsumsi yang sudah dalam bentuk multivitamin. Tujuannya dari pembentukan multivitamin per tabletnya ini agar kita tidak terlalu banyak konsumsi obat-obatan yang lain. Kalau ini misalnya kita konsumsinya suplemen itu tadi, seperti itu. Oke, jadi memang ada perbedaan ya Kak ya. Tapi sebenarnya kalaupun kita konsumsi salah satu di antaranya itu juga udah bisa meningkatkan imunitas tubuhnya kita juga kan. Nggak perlu harus konsumsi semua vitamin gitu. Apa memang harus Betul. semuanya? Jadi untuk konsumsi vitamin itu tergantung dari tubuh kita sendiri. Kalau misalnya, tapi kebanyakan sih vitamin-vitamin yang sudah dijual di pasaran itu, komponen yang sudah saya jelaskan tadi itu ada dalam satu kandungan biasanya, dalam satu kandungan tablet. Jadi nggak perlu khawatir atau kok terlalu banyak vitamin yang diminum, apakah enggak apa-apa. Selama penggunaannya, konsumsinya tidak berlebihan, menurut saya tidak masalah. Jadi vitamin itu hanya pendukung saja, tambahan. Jadi kalau misalnya kita sudah terasa kurang fit atau intensitas kerja kita terlalu tinggi, konsumsi suplemen atau vitamin silakan. Jangan dikonsumsi, kalau menurut saya jangan dikonsumsi rutin setiap hari. Nah, gitu. Terus juga mempertimbangkan barangkali ada teman-teman yang biasanya punya penyakit lambung, untuk vitamin C dosis tinggi kurang disarankan, jadi nanti bisa pakai tetap bisa minum vitamin C tapi dengan dosis yang tidak terlalu tinggi seperti itu. Oke, benar banget sih. Jadi emang vitamin itu kita butuh juga ya Kak selama pandemi ini karena Betul. kita nggak tahu nih virus tuh kita bisa ketemu di mana aja. Terus daya tahan tubuhnya kita tuh sebenarnya kuat nggak sih untuk menghadapi virus yang ini. Jadi memang kita harus butuh adanya booster dari luar. Benar. Ada booster ya semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, untuk teman-teman di sini ada lagi pertanyaan nggak untuk Kak Olive nih? Rasanya kalau membahas mengenai kesehatan di sini udah pada paham semua ya gitu. sepertinya. Ya, semuanya udah Jadi gini Kak Gaby, selain vitamin, makanan yang kita makan pun itu juga sangat berperan penting. Kalau menurut saya sih, selain vitamin tadi, makanan dan pola hidup kita juga perlu dijaga. Dari situ imunitas otomatis nanti meningkat secara sendirinya. Gitu. Benar banget. Jadi kan ya namanya sehat kita secara fisik, mental, biologi, sosial, psikologis juga itu harus dijaga. Jadi selama kita juga selama pandemi, kalaupun kita cuma konsumsi vitamin doang tanpa melakukan aktivitas fisik juga itu tidak baik ya kan? Paling kita akan melakukan aktivitas fisik 30 menit dalam satu hari. Benar. Olahraga pun tidak perlu yang berat-berat harus ke tempat gym seperti itu, tidak perlu. Jadi bisa olahraga ringan aja yang bisa dijalankan di rumah. Sekarang kan lagi tren olahraga di rumah, nonton YouTube, bisa zumba sendiri di rumah, seperti itu. Disempatkan saja sekitar 15 sampai 30 menit untuk menjadikan kebiasaan kita sehari-hari, seperti itu. Benar banget. Dan juga kalau memang pun sekarang kita di kendala pandemi juga, kita beraktivitas hanya bisa di rumah. Mungkin bagi teman-teman yang kadang
self healingnya lah kalau bahasa sekarang. Iya, benar. Iya, self healingnya itu, wah aku juga pengen main nih sama teman-teman, tapi karena pandemi kita akhirnya harus di rumah. Biasanya kan itu kesehatan sosialnya kita, psikologisnya kita juga kadang terganggu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil nih di rumah yang bisa membuat kesehatan fisik, psikis, dan sosialnya kita juga sehat. Ya contohnya kita bisa berdagang gitu, berbisnis, buka bisnis kecil-kecilan Betul di rumah, sekali. mencari kesibukan ya Kak ya. Bisnis kecil-kecilan di rumah, online, Iya, bisa. bener banget. Online, kita jualan melalui online gitu kan. Selain menghasilkan cuan, kita juga bisa menjaga kesehatan sosialnya kita, kesehatan psikologis, bahkan mentalnya kita juga gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak untuk teman-teman semuanya di sini? Karena ini adalah sesi terakhirnya kita. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk Kak Olive, atau untuk Kak Eti, atau untuk Kak Vivian, bisa juga aku kasih waktu sedikit lagi sebelum kita bakal mengakhiri acara webinar kita atau acara sharing session kita di pagi menjelang siang ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa sharing selama kegiatannya selama pandemi kemarin gimana, bisa kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Sepertinya pada malu-malu, Kak. Jamnya udah jam-jam ngantuk dan istirahat ini ya. Iya, jam-jam mengantuk, jam-jam udah mau makan siang gitu ya. Betul. Bener banget. Ya udah nggak apa-apa, mungkin nanti kalaupun ada teman-teman yang mau bertanya mengenai sharing session kita di pagi menjelang siang hari ini, itu bisa juga di direct message ke Instagramnya dalton.top ya, dan jangan lupa di follow juga nih untuk Dalton. Oke Kak Olive, terima kasih banyak untuk materinya. Jadi kita udah tahu nih cara untuk menjaga tubuh kita itu untuk tetap sehat selama pandemi ini yang saat ini kita lagi sedang hadapi. Dan untuk Olive juga yang bekerja di rumah sakit ya Kak, hati-hati selalu menjalankan prokes, karena tahulah tempat rumah sakit itu adalah yang kita lawan itu adalah virus yang tidak terlihat ya Kak. Jadi iya benar. menjalankan prokes, semoga pekerjaannya juga lancar dan semangat menolong orang baik di rumah sakit. Amin, amin. Sama-sama ya Kak Gaby. Oke Kak, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman di sini, jadi mungkin kita udah melewati sesi pertama, sesi kedua, bahkan sampai sesi terakhir, ya kan? Jadi jangan lupa untuk mengisi link presensi dari pre-test maupun post-test, karena itu menjadi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan SKP. Jadi jangan terlewatkan satu pun, harus ngisi link presensi, kemudian akan ada post-test dan juga pre-test dan juga post-test. Yang linknya sudah di-share oleh Kak Ardi di room chat. Jadi teman-teman semua bisa langsung masuk ke link itu untuk mengisi post-test sharing session kita di hari ini. Kayak gitu. Dan jangan lupa juga dari Dalton mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti sharing session kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan kita juga kita nggak akan bertemu kali ini saja, ini merupakan awal. Nantinya akan bertemu dengan Dalton di sesi-sesi seminar yang lebih menarik lagi. Walaupun dari teman-teman semuanya di sini ada tema yang menarik untuk dibahas dalam seminar, bisa langsung ngasih nih masukan kepada kita. Siapa tahu seminarnya nanti akan membahas ide-ide dari kakak-kakak atau teman-teman Daltonian semuanya di sini. Boleh ya Kak Ardi ya? Jadi nanti teman-teman menyumbang tema nih, siapa tahu kita bisa membahas di webinar Dalton selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman kunjungi Instagram dalton.club, karena di situ kita juga punya webinar kedua yang nantinya akan bahas dengan BPOM
dan juga praktisi dari industri kosmetik pada tanggal 30 Januari 2022, tepatnya hari Minggu. Jadi kita hari Minggu depan. Itu teman-teman sekarang kita udah buka pendaftarannya sekitar 2 minggu lalu. Jadi sekarang ini Hamin 6 hari ya rasanya ya. Hamin 6 atau Hamin 7 hari, karena kita akan tutup pendaftarannya pada tanggal 29. Untuk teman-teman yang pengen dengerin lagi mengenai masalah kosmetik, regulasi, kemudian notifikasinya, itu bisa join lagi bareng kita minggu depan. Di webinar bersama BPOM dan juga praktisi industri kosmetik. Kita juga akan menyediakan SKP IAI untuk teman-teman semua, jadi bisa langsung daftar. Jadi link pendaftarannya ada di Dalton, di Instagram dalton.club ya. Oke, jadi terima kasih banyak. Kita mungkin akan masuk ke sesi terakhir ya, Kak Ardi ya. Sesi terakhir kita akan penutup. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Fardian Putra Arifin, Sarjana Manajemen dan Magister Sains Manajemen, untuk materi yang sangat bermanfaat mengenai entrepreneur. Kemudian kepada Kak Eti Arianti Soraya, Sarjana Sosial, Master of Creative Industry, yang juga menjadi sponsorship-nya kita nih, Klinik DNY Skincare. Terima kasih banyak untuk support-nya. Dan juga kepada Kak Apoteker Olivia Yusanda, Sarjana Farmasi, yang sudah memberikan materi juga mengenai kesehatannya kita untuk dalam menjalani pandemi-pandemi yang sekarang ini ada. Oke, kita mungkin masuk ke sesi foto sebentar ya, teman-teman. Daltonian bisa rame-rame on cam nggak? Sekali aja. Kita mau foto bisa dibantu untuk Kak Eti juga, Kak Fardian, Kak Olive, itu bisa on cam juga ya. Bisa on cam. Nanti tim operasionalnya Dalton bisa di-capture ya. Baik, Kak. Kak Gaby hitung ya. Ya, bentar. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, lagi. Kita ada berapa slide nih? Oke. 1, 2, 3. Lagi ya, Kak. Kita karena banyak slide, jadi agak harus lebih banyak. Oke, lagi. Mungkin 2 kali lagi, Kak, boleh? Ya, 2 kali lagi ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah ke-capture ya, Kak? Oke, sudah, Kak. Sudah. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua di sini. Terima kasih untuk Kak Ardi juga selaku panitia, ketua panitia nih, ketua panitia. Tanpa ada beliau kita juga tidak bisa berjalan ya kan acaranya di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Dalton bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri ke webinar keduanya Dalton. Kemudian untuk pembicara kita di pagi menjelang siang hari ini, terima kasih, semoga sukses selalu. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi link presensi, kemudian pretest sama posttest, karena itu untuk mendapatkan SKP kita butuh linknya ya, butuh pendaftarannya juga di situ. Ini linknya udah dibagikan oleh teman-teman dari Dalton di room chat, bisa langsung dilihat. Oke, ada tambahan lagi Kak Ardi sebelum kita tutup acaranya? Dari saya cukup. Terima kasih banyak untuk antusiasnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua peserta sharing session perdana kami untuk 2022 ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh tim kami dan narasumber bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih banyak semuanya para Daltonian di sini. Kita berjumpa di lain kesempatan ya, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dan para narasumber yang luar biasa hebatnya di Dalton yang di belakang layar. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa di minggu depan lah lebih tepatnya. Selamat Terima siang. kasih. Tepuk tangan Selamat untuk kita. siang, terima kasih. Selamat berakhir pekan untuk semuanya. Happy weekend. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Jauhkan ku dari sedih itu, aku merindu padamu. Jauhkan ku dari gelap itu,